Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Rio, di mata kuliah Matematika Komputer. Kali ini kita akan membahas materi tentang relasi dan fungsi. Materi tentang relasi sendiri sebenarnya udah pernah dibahas waktu tingkat SMA ya, tapi di sini kita akan coba lihat kaitannya dengan apa yang akan kita pelajari di komputer, baik itu di program studi teknik informatika maupun di program studi sistem informasi. Nah, apa itu relasi? Kalau misalnya kita bahas relasi dari asal katanya, ya, relasi itu hubungan. Hubungan antara apa? Kalau kita punya relasi bisnis, ya mungkin hubungan antara pebisnis satu dengan pebisnis lain. Gitu. Kalau ada relasi keluarga, ya hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam anggota keluarga tersebut. Gitu. Tapi dalam matematika, yang disebut relasi itu adalah hubungan antara dua buah himpunan. Ya, misalnya kita punya himpunan A dan himpunan B, ya, kita bisa buat relasi antara kedua himpunan tersebut. Relasinya, misalnya kita notasikan sebagai R, itu adalah himpunan bagian dari hasil kali kartesiannya. Ya. R kita sebut kita sebut relasi biner karena dia menghubungkan dua buah himpunan. Ada nggak yang lebih dari dua? Ada. Itu tapi kita bahas dua dulu. Yang 3, 4, 5, dan seterusnya itu merupakan pengembangan dari dua, prinsipnya sama. Ya. R itu himpunan bagian dari A kali B, maka kita bisa tuliskan seperti ini. Ya. Atau kita bisa tuliskan satu persatu relasinya sebagai ARB. ARB ini apa? Ini untuk notasi A yang berhubungan dengan B melalui relasi R atau himpunan pasangan berurut A, B-nya anggota R. Gitu. Lawannya apa? Kalau A berelasi dengan B, dengan relasi R, notasinya seperti ini. Kalau dia tidak berelasi, kita bisa tuliskan sebagai R coret. Gitu. Ya. A, R coret, B, itu notasi untuk himpunan-himpunan yang dia bukan relasi oleh R. Artinya pasangan berurut A dan B bukan anggota himpunan R. Gitu. Kalau kita punya A relasi ke B, ya, A-nya kita sebut sebagai domain. Relasi ke B, B-nya kita sebut sebagai kodomain. Tapi kan nggak semua anggota himpunan B itu punya hubungan dengan A kan? Nah, yang punya hubungan dengan A itu kita sebut sebagai range, ya, atau daerah hasil. Contoh, saya punya dua himpunan. Himpunan pertamanya adalah himpunan mahasiswa, Amir Budi Cecep namanya. Himpunan kedua, himpunan B adalah himpunan mata kuliah yang diambil di semester 1. Matematika komputer, dasar-dasar pemrograman, PTI, sama pembentukan karakter. Nah, hasil kali kartesian antara dua himpunan ini apa? Ya pasangan-pasangannya, Amir Matkom, Amir DDP, Amir PTI, Amir Pemkar, dan seterusnya. Ini bisa dilihat di sini. Ya. Kalau saya punya relasi R1 ya, R1 itu adalah relasi yang menyatakan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa di semester ganjil. Itu adalah subhimpunan dari A kali B, ya. Saya ambil beberapa, misalnya si Amir ngambilnya Matkom sama DDP aja. Budi ngambil Matkom sama PTI aja. Cecep cuma ngambil DDP. Gitu. Nggak ada mahasiswa yang ngambil pembentukan karakter dari ketiga mahasiswa tersebut. Misal. Maka saya punya relasi R1 bentuknya seperti ini. Ini adalah himpunan pasangan berurut.
Contoh kedua, misalnya saya punya dua buah himpunan yang isinya bilangan ya, P dan Q seperti ini ya. Saya juga punya relasi antara P dari P ke Q. Relasinya saya sebut sebagai relasi R2. Nah, pasangan P dan Q dia masuk ke dalam relasi R2 kalau apa? Kalau P-nya habis membagi Q. Jadi relasi R2 itu adalah hubungan antara anggota P dan Q yang anggota P-nya habis membagi anggota Q. Tuh. Apa aja? Bisa dilihat di bawah. 2 itu habis membagi 2, ya 2 habis membagi 4, dan seterusnya. Tuh. Ada lagi nggak selain ini? Enggak. Cuma ini aja yang masuk ke dalam relasi P habis membagi Q. Contoh ketiga, saya punya relasi R3. Relasinya sekarang khusus dari himpunan yang sama. Jadi relasi kan hubungan antara dua himpunan ya. Cuma dua himpunan ini adalah himpunan yang sama, anggotanya sama. Gitu. Saya punya himpunan A, isinya seperti ini, dan saya punya relasi R3 dari himpunan A ke himpunan A lagi. Di mana anggotanya adalah pasangan-pasangan bilangan yang X-nya merupakan faktor prima dari Y. Ya. Faktor prima berarti dia faktor dan dia juga merupakan bilangan prima ya. Nah, apa aja ini 1, 2, 3, 4, 5 ini? Ya. Nah, relasi bisa kita tuliskan dalam beberapa cara. Salah satunya himpunan pasangan berurut seperti yang dituliskan di halaman-halaman sebelumnya. Ini relasi antara mahasiswa dengan mata kuliah yang diambilnya. Ini relasi antara bilangan dengan bilangan yang habis membagi bilangan lain. Ada relasi R3 di mana bilangan yang merupakan faktor prima bilangan lainnya gitu. Himpunan pasangan berurut. Ini cara representasi relasi yang pertama. Cara representasi yang lain gimana? Bisa pakai diagram panah. Ya, kalau kita menggambarkan diagram panah, maka ada dua kubu, yang sebelah kiri sama sebelah kanan. Biasanya panahnya dari kiri ke kanan. Artinya apa? Himpunan yang ada di sebelah kiri itu adalah himpunan asalnya. Himpunan yang ada di sebelah kanan itu adalah himpunan kawannya. Ini domain, ini kodomain. Nah, relasinya yang mana? Relasinya ditunjukkan dari panah-panah yang menghubungkan anggota-anggota himpunan tersebut. Gitu. Amir ngambil matkom sama DDP doang. Budi ngambil matkom sama PTI doang. Cecep ngambil DDP doang. Gitu. Itu kelihatan dari panah-panah yang ada. Gitu. R2 dan R3 pun sama. Nanti bisa dicek padankan sama yang halaman sebelumnya di definisinya ya. Cara ketiga bisa pakai tabel. Ya. Kalau kita menggunakan tabel, maka akan ada dua kolom. Karena relasinya relasi biner. Ya. Kolom pertama itu domainnya, kolom kedua kodomainnya. Tiap relasi ditunjukkan dari satu baris pasangan anggotanya. Amir ngambil matkom, Amir ngambil DDP, Budi ngambil matkom, Budi ngambil PTI, Cecep ngambil DDP. Seperti itu. Gitu. Nah, ini juga nanti akan ada penerapannya ke basis data. Waktu teman-teman belajar basis data nanti, ya itu akan ada tabel. Tabel yang menunjukkan hubungan antara satu nilai dengan nilai yang lainnya. Itu relasi juga, meskipun bukan relasi biner. Gitu ya. Misalnya apa? Aku kasih contoh pakai tulisan nih. Misalnya saya mau bikin relasi antara mata kuliah, dosen, sama jam mengajarnya. Gitu, ya.
Ini mata kuliahnya, ya. Ada kode mata kuliahnya dulu, ya. Ada nama mata kuliahnya, ada dosennya, ada hari misalnya, hari kelasnya, kelas kuliahnya kapan dan seterusnya gitu. Kodenya misalnya NF001. Mata kuliahnya pendidikan agama. Dosennya misalnya eh siapa ya? Ustadz Lutfi misalnya, Pak Lutfi. Diajarin hari Jumat gitu. Nah, terus ada mata kuliah lain NF002 ya. Ini DDP. Dosennya siapa? Dosennya Bu Budi misalnya. Diajarin hari apa? Hari Senin. Oke. Nah, ini adalah relasi juga gitu. Relasi antara kode MK, nama MK, dosen, dan hari. Ini masing-masing ada himpunannya sendiri-sendiri dan dia adalah himpunan pasangan berurut gitu. Kenapa berurut? Karena urutan ini berpengaruh gitu kan. Gak bisa kita ngubah urutannya dan artinya tetap sama gitu. Diajarin oleh dosen Senin gitu di hari DDP gitu kan enggak ya, tapi sesuai dengan urutannya. Ini nanti dibahas lebih lanjut waktu teman-teman ngambil basis data aja gitu ya. Itu bentuk relasi juga. Nah, representasi yang lain bisa pakai diagram kartesius, bisa pakai matriks, bisa pakai graf, dan lain sebagainya. Pakai diagram kartesius gimana? Pakai diagram kartesius itu sama kayak kita gambar diagram kartesius biasa, ya. Misalnya tadi ada 3 orang di domainnya. Amir, Budi, sama Cecep. Ya. Itu kita taruh di sumbu X-nya. Terus yang kodomainnya, yang daerah kawannya, itu kita taruh di sumbu Y. Apa aja? 1, 2, 3, 4. Ada matkom, ya, ada DDP, ada PTI, sama ada pembentukan karakter. Gitu. Dia ada relasi kalau dia ada relasi maka kita kasih titik di irisannya. Jadi Amir tadi ngambilnya matkom sama DDP ya. Matkom sama DDP. Budi ngambilnya matkom sama PTI. PTI. Nah, gini. Cecep cuma ngambil DDP aja. Gitu. Maka titik-titik inilah relasinya. Gitu. Ya. Ada 5 relasi, ada 5 panah. Tabel berarti ada 5 baris. Kalau kita bahas di diagram kartesius, maka akan ada 5 titik di sumbunya, di areanya. Terus selain pakai diagram kartesius, apa lagi? Ada matriks. Nah, kalau matriks sama prinsipnya. Cuma di situ kita kasih 1 nilainya kalau dia punya relasi dan 0 kalau dia nggak ada relasinya. Ya, jadi misalnya contoh yang sama kayak gini, ya, sumbu
X-nya itu kita taruh sebagai domain, sumbu Y-nya kita taruh sebagai kodomain. Jadi naruhnya mungkin agak berbeda. Cecep. Ya, ini matriksnya. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4. Itu mata kuliah yang diambilnya gitu. Amir tadi ngambil ini matkom, ini DDP, ini PTI, sama ini pembentukan karakter. Oke. Amir ngambil matkom sama PTI. Maka di matkom dan PTI itu 1 nilainya. DDP karena dia nggak ngambil nilainya 0. Budi dia ngambil matkom sama, oh kebalik ya. Amir itu matkom sama DDP ya. Oke. Amir matkom sama DDP berarti PTI-nya sama pembentukan karakter yang 0. Budi matkom sama PTI. Maka DDP dan pembentukan karakternya yang 0. Cecep cuma ngambil DDP aja. Ya. Berarti yang lainnya 0 gitu. Nah, ini adalah matriks relasinya. Ya, 1 1 0 1 1 0 1 0 dan seterusnya itu matriks relasinya. Yang atasnya ini bisa dihapus. Samping kanannya ini juga bisa dihapus. Ya. Yang kita butuhkan cuma matriksnya aja. Cuma supaya nggak ketuker, biasanya dikasih bantuan di pinggir-pinggirnya sebagai label. Itu nggak apa-apa. Graf juga nanti akan kita bahas relasinya seperti apa dan juga contoh-contoh yang lainnya.